A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin. Kalau di kitab At-Tafsirul Munir ini dibagi ya dari 1 sampai 6. Sekarang mulai di ayat 7 sampai 17. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Sampai di situnya kemudian poin berikutnya beda lagi. Wailu yauma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Banyak nih pelajaran dari ayat ini nih ya. Ayat 7 ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tidak sekali-kali ya, kita seringnya mendengar ya kalla itu diterjemah demikian. Tidak sekali-kali, bukan demikian gitu ya, maksudnya membantah yang sebelumnya. Sesungguhnya catatan amal atau kitab al-fujjar itu orang yang keterlaluan dan sering banyak berbuat dosa. Ya, yang al-fujjar itu yang dosa dan dosa gitulah. Ya, hidupnya itu penuh dengan dosa. Mungkin sulit, bahkan sulit itunya mencari kebaikan, mencari amal soleh sih, bukan kebaikannya. Amal solehnya mungkin sama sekali tidak ada. Amal solehnya amat minim. Al-fujjarnya sebutannya demikian ya. Lafi sijjin, pastilah ada di dalam asijin ya, di dalam sijjin ya, tidak diterjemah dulu nih ya karena ayat berikutnya. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, tahukah kamu wahai Muhammad, tahukah kamu apa itu sijjin? Itu dari ayat sebelumnya ya. Sesungguhnya kitab amal, catatan amal al-fujjar, orang-orang yang penuh ya, hidupnya penuh dengan dosa. Lafi sijjin, pasti ada di sana nanti, di sijjin sebutannya. Tahukah kamu wahai Muhammad apa sijjin itu? Kitabun marqum. Kitabun marqum. Nah, kalau terjemah harfiahnya catatan amal yang diberi nomor, catatan amal yang ditandai, dicirian. Nah, sampai di sana ya. Kemudian poin berikutnya wailu yauma idzil lil mukazzibin. Sampai sana dulu nih. 3 ayat nih ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Ayat 7, 8 dan 9. Nah, penjelasannya ya, kalla itu maknanya di sini mencegah. Sebetulnya Allah mencegah. Allah berusaha mencegah, Allah berusaha menghentikan. Ya, irtada'u wan zajaru, artinya berhentilah. Allah memerintah berhenti tentu dari hal yang buruk. Ya, di mana nih ayat 1 sampai 6 ya kemarin ya. Ayat 1 sampai 6 ini yang oleh Allah dibantah. Bukan dibantah sihnya, dinyatakan sebetulnya ya. Kalla itu menunjukkan. Ya, kalla
Kalau secara terjemah harfiahnya kita sering mendengar tidak sekali-kali. Nah, bukan membantah, tapi menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya itu adalah hal yang buruk. Yang mulai dari ayat yang pertama, yaitu tentang al-mutaffifin, orang yang curang di dalam berdagang. Ternyata ini salah satu dosa besar. Dengan pernyataan wailun, di mana arti wailun itu adalah ancaman dari Allah, ya, azabun syadid, ya, azab yang berat bagi al-mutaffifin. Nah, mengapa mereka demikian? Ya, mengapa mereka demikian? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini yang menjadi penyebabnya sebetulnya. Ya, tidakkah mereka mengira? Ya, tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan? Mereka itu akan dihidupkan kembali liyaumin azim, pada hari yang besar, hari yang dahsyat lah gitu ya. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Nah, ini yaumun azim itu diberi penjelasan, yaitu yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari semua manusia itu berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah. Ini penyebabnya lemah, berarti dalam hal keyakinan terhadap hal ini. Lemah ya dalam keyakinan terhadap penjelasan, keterangan, ilmu dari Allah, ya, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Manusia itu akan disebutnya dihidupkan lagi. Sedikit juga lahnya mengulang sedikit. Kalau meninggal dunia itu kan bukan hilang, tapi tempat pindahnya tempat hidupnya dari alam dunia dipindahkan ke alam kubur. Itu yang namanya meninggal dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia itu hidup di alam kubur sampai nanti hari kiamat, semuanya baru. Pada peristiwa kiamat itu semuanya, semua ciptaan Allah, semua makhluknya termasuk alam kubur, termasuk ruh yang ada di alam kubur, yang hidup di alam kubur, semuanya dimusnahkan dulu, tinggallah Allah sendirian. Kemudian dihidupkan lagi. Nah, ini makna ulaika ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan, yaitu nantinya dihidupkan kembali setelah pada kejadian kiamat semua makhluk Allah itu dihilangkan, dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi, hiduplah di alam akhirat. Karena alam dunia, alam raya semuanya sudah dihancurkan dan dihilangkan pada peristiwa kiamat. Berarti dihidupkan lagi, dibangkitkan, dihidupkan lagi, itu sudah berada di akhirat. Salah satunya hari tersebut, hari masa waktu lah, bukan hari seperti di kita gitu ya, 1 hari 2 hari. Masa gitu, saatnya manusia itu dibangkitkan, dihidupkan lagi, yaitu pada waktu tersebut, artinya setelah nanti dibangkitkan, dihidupkan kembali di akhirat, itu urusannya dahsyat, itu urusannya berat nanti di sana bagi manusia. Di antaranya disebutkan, yaitu salah satu situasi yang ada di sana adalah semua manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap itu kan bukan menghadap terus berhadapan, terus memang mau apa? Diadili. Semua manusia itu, ini maknanya ya yakumun nasu lirabbil alamin, itu diadili. Semuanya akan menghadapi
hari pengadilan. Padahal kan bagi manusia itu mengerikan, situasi yang sangat berat itu dihadapi oleh manusia itu sejak dari sakaratul maut. Itu situasi yang beratnya dihadapi oleh manusia itu sejak sakaratul maut, dicabutnya nyawa oleh malaikat maut, kemudian dibawa ke alam kubur, ke alam barzakh, kiamat. Ya, kiamat itu peristiwa amat besar, peristiwa yang amat mengerikan. Kemudian begitu dihidupkan lagi mengerikan. Nah ini terutama nih ya, alasan utama nih mengapa al-mutaffifin, mengapa manusia itu melakukan demikian, mengapa mereka itu curangnya di dalam berdagang. Ini masalahnya lemah itunya dalam meyakini bahwa manusia itu nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, kemudian dihadapkan kepada Allah untuk diadili dan menerima balasannya. Nah ini bantahannya ayat ketujuhnya, kalla itu pernah menyatakan buruk, berarti yang sebelumnya itu buruk. Yang disebut di ayat pertama itu ya, yaitu al-mutaffifin itu adalah sangat buruk. Kemudian dilanjutkan dengan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Masuk nih ke dalam catatan sijjin nih, orang-orang yang al-mutaffifin itu akan masuk ke dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, ya apa tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabun marhum, ini catatan amal yang diberi tanda, yaitu orang-orang catatan amal yang termasuk ke dalam kelompok al-fujjar. Inna kitabal fujjar, ya al-fujjar itu adalah orang yang gitulah penuh dengan dosa hidupnya. Orang yang hidupnya penuh dengan dosa, bahkan sulit mungkinnya, sulit amat sedikit gitu amal soleh. Amal solehnya amat sedikit. Kalau kebaikan mungkin ada, mungkin punya, orang kafir juga kebaikan punya. Tapi kan amal soleh bukan sekedar kebaikan. Ya, amal soleh itu adalah amal gitu yang dilakukan karena taat kepada Allah. Nah, orang kafir tidak punya amal soleh sama sekali. Selain itu, al-fujjar itu dalam hal berbuat dosanya pun keterlaluan. Nah, dalam hal berbuat dosanya pun berlebihan. Nah, ini orang yang paling berarti orang-orang kelompok orang yang paling berdosa. Karena berbuat dosanya itu teramat banyak, teramat sering, bahkan amal solehnya itu mungkin tidak ada. Karena tidak ada sedikit pun itu hidupnya, ya tidak ada sedikit pun ketaatan kepada Allah. Nah sekarang penjelasannya nih ya, ini kala di sini Allah mengancam sebetulnya. Ungkapan kala ini sebetulnya jadi Allah itu ini bukan janji sebetulnya isinya, tapi disebutnya kala di sini apa bahasa celaan makian yang maknanya Allah mencaci, Allah memaki hal yang demikian itu artinya Allah murka. Allah murka nih kepada orang al-fujjarnya, al-fujjar. Allah murka tentu saja pastilah ya, Allah murka itu kepada orang yang hidupnya itu penuh dengan dosa, amal solehnya itu mungkin tidak ada sama sekali. Karena tidak ada sedikit pun gitu ya ketaatan kepada Allah. Ini kala itu ini ya ungkapan gitu ya. Kala itu menunjukkan ini Allah murka nih terhadap apa yang ada sebelumnya. Yaitu al-mutaffifin, di mana mereka itu Allah pertanyakan tidakkah mereka hanya ala ya zunnu itu kan di ayatnya ya, tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dihidupkan kembali.
Kalau orang-orang kafir itu tidak percaya. Ya, kalau orang-orang kafir tidak percaya akan hal seperti ini, nah, Allah murka terhadap apa yang disebut sebelumnya. Ya, ternyata surat ini dimulai dengan wailun itu untuk al-mutaffifin. Yang lanjutannya kalla, berarti masih nyambung. Berarti ya kalla itu Allah bahasa kitanya sih suka disebut menyanggah, membantahnya. Padahal kalla itu menunjukkan bahwa Allah murka terhadap apa yang disebut sebelumnya oleh Allah, yaitu al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu Allah kelompokkan ke dalam al-fujjar. Allah murka ini dengan memulainya ayat ini dengan kalla, lalu Allah menyebut sesungguhnya kitab catatan amal al-fujjar, orang-orang yang teramat banyak lah gitunya, penuh gitu hidupnya itu penuh dengan dosa, dan juga orang-orang yang karena disebut tadi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Al-mutaffifin, kemudian yang semacam itu, yang seperti itu adalah orang-orang yang al-ghaflatu anil ba'si wal hisab, orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang tidak menjadikan perhatian gitunya, orang-orang yang tidak menjadikan perhatian, orang-orang yang mengabaikan tentang al-ba'su wal hisab, orang-orang yang mengabaikan, menganggap sepele, menganggap angin lalu, bahkan yang menganggap sepele, menganggap enteng, menganggap angin lalu tentang al-ba'su, yaitu hari kebangkitan, hari manusia itu akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi di akhirat, dan pengadilannya. Ini yang lalai ini tentang hal ini, yang lalai tentang bahwa manusia itu akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali di akhirat, serta menghadapi hisaban atau menghadapi pengadilan dari Allah. Nah, kemudian ya poin keduanya nih dari ayat ini, di antara al-fujjar berdasarkan susun ayatnya, fa innal fujjaro wa minhum al-mutaffifun. Orang-orang yang al-fujjar yang tadilahnya kelompok al-fujjar, di antaranya yaitu al-mutaffifun. Nah, ini nih yang a'maluhum maktubun fi diwani syarri, amalnya itu akan tertulis pada catatan khusus tentang keburukan. Ya, al-fujjarnya bukan hanya al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu orang yang demikian itu, nah itu salah satu dari orang yang dikelompokkan ke dalam al-fujjar. Al-fujjar diantaranya al-mutaffifin yang demikian itu a'maluhu maktubun fi diwani syarri, amal-amal mereka itu akan tercatat itu pada satu tempat khusus, pada satu catatan khusus, yaitu catatan khusus tentang keburukan. Fi diwani syarri wa sajala ahlun nari wa huwa sijin. Dan bahasa kitanya catatan khusus orang-orangnya penghuni neraka, catatan khusus penghuni neraka. Jadi namanya pun namanya disebut, amalnya seperti apa. Ini khusus untuk al-fujjarnya, yaitu orang-orang yang di dalam berbuat dosanya itu keterlaluan. Mungkin semboyannya tiada hari tanpa dosa juga. Ya, tiada hari tanpa dosa, artinya itulah hidupnya itu dosa-dosa dan dosa. Tidak ada satupun sedikit pun gitu ketaatan kepada Allah. Nah, mereka akan namanya disebut, namanya tertera, kemudian amalnya seperti apa, itu sijin. Dan ini hanya bagi orang-orang yang itunya dalam berbuat dosanya itu keterlaluan.
keterlaluan itu di dalam berbuat dosanya. Nah, tempat tersebut catatan mereka, nah itulah yang disebut dengan sijin. Ya tentu Rasulullah tidak tahu kan ya. Ayat ini menyebut di awalnya inna kitabal fujjari lafi sijin. Wa ma adraka ma sijin. Tahukah engkau Muhammad apa sijin itu? Tentu tidak tahu kan sebetulnya. Kemudian Allah pun menerangkan di ayat berikutnya hanya dengan keterangan yang sangat pendek, kitabul marqum, yaitu catatan amal yang ditandai, dicirian itu mereka ini kelompok yang jadi cirian. Nama dan amalnya bahkan sampai ditulis, entah mungkin bentuknya kalau di kita ini semacam prasasti itu ya. Semacam ini apa namanya, kalau di kita kan yang diabadikan seperti itu biasanya di atas batu marmer ya, batu marmer kemudian ditempel, misalnya kalau seperti apa namanya, kalau nggak salah di lubang buaya, di lubang buaya kan ada di situ tertulis itu nama korbannya, ya artinya diabadikan. Ya, artinya setiap orang yang ke sana bisa melihat kan, karena itu memang dibuat demikian, itu dibuat prasasti, diabadikan. Nah, Al-Fujjar ini semacam itulah ya gitunya, mungkin analoginya ya. Tertulis itu namanya siapa, kemudian dosanya apa saja. Dan tentu saja nih ya, ada juga nih yang memaknai sijin itu adalah habasun wa doyikun syadid. Ini kalau semacam di kita ini ya semacam tempat isolasi. Kalau di apa namanya ya sekilas lah pernah gitunya melihat melihat tempat tahanan gitu di apa namanya di luar negeri. Nah, kalau ada tahanan yang mengacau lah gitunya, tahanan yang mengacau yang suka membuat keributan, nah itu biasanya diisolasi, itu sudah tidak boleh bertemu lagi dengan siapapun. Jadi gitu dipisahkan mereka itu di ruang isolasi, ruang yang benar-benar tidak pernah bertemu lagi, tidak pernah melihat lagi manusia gitulah, tidak pernah melihat lagi orang lain. Artinya ini mereka ini nih lebih nih karena orang ini ternyata gitu kan di tempat tahanan itu diantaranya hanya malah membuat keributan, selalu bikin kekacauan, akhirnya diisolasi. Nah, ada juga nih yang memaknai, ada juga yang memaknai si jin itu adalah habasun wadoyikun, diisolasi di neraka lagi, di neraka lagi diisolasi. Ya bayangkanlah di dunia, di bumi saja kan seorang tahanan yang diisolasi itu kan pasti apa namanya ya sangat frustasi lah gitunya, itu pasti membuat frustasi, membuat putus asa, tidak boleh lagi gitunya bertemu dengan siapapun, ditempatkan di tempat khusus di ruang isolasi. Mungkin ya maknanya nih si jin itu adalah mungkin juga maknanya demikian, bahwa karena ini memang orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang keterlaluan di dalam berbuat dosanya, hidupnya itu hanya dosa dan dosa, tidak ada ketaatan sama sekali kepada Allah. Suka saeutik atulah muncik urang mah aya gitunya. Sedikit saja gitu ada ketaatan kepada Allah, tidak ada. Nah, mungkin juga maknanya si jin itu adalah habasun wadoyikun, diisolasi di nerakanya, tentu dengan siksaan yang lebih berat dari yang lainnya. Ya, diisolasi itu di ruang khusus dan dengan siksaan yang lebih berat dari yang lain. Nah, ini nih kalau ayat berikutnya ya, wa ma adraka masjin kitabum marqum. Nah, apakah engkau tahu wahai Muhammad apa itu sijin? Innahu al-kitabul ladzi rassadat fihi asma'uhum. Ini yaitu satu catatan, satu prasasti lah anggapnya gitu ya.
satu prasasti di mana nama orangnya tertulis di sana. Ya, innahu alkitabul ladzi atau rusidat fihi asma'uhum. Satu prasasti nanti di dalam neraka di mana nama orangnya tertulis. Ya, fahuwa kitabu masturun bayyanal kitabah. Yaitu kitab yang ditulis gitu dengan jelas namanya siapa. Kemudian kalau tadi sebelumnya bahwanya amalnya pun amaluhum maktubatun fi diwani syarri. Amalnya pun tertulis, amalnya juga ditulis pada catatan khusus amal-amal yang buruk. Wa jami'ul amali syarri as-sadiri minasyayatin wal kafarati wal fasaqati, yaitu ya tentu saja amal yang buruk adalah yang seperti ini ya. Jami'ul a'mali syarri sodiroti minasyayatin, yaitu kumpulan amal-amal buruk yang semuanya itu bersumber dari setan, dari kekufuran dan dari kefasikan. Minasyayatin wal kafaroti wal fasakoh, nah yaitu kumpulan amal-amal buruknya yang bersumber dari ini orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang dari setan, dari orang-orang kafir, dan dari orang-orang yang fasik. Fasiknya, sebutan fasiknya, orang fasik pasti keterlaluan. Fasik itu adalah orang yang mencari, menentukan, menetapkan jalan sendiri setelah jelas jalan dari Allah yang mana. Fasik itu mencari jalan sendiri. Nah, kalau kita melihat atau mengaplikasikannya ya, di hal tersebut itu di dalam kehidupan sehari-hari, karena seperti ini kan. Mulai dari bangun tidur, atau ya Allah itu kan mengajari, makanya hudan sebutannya kan, hudan itu petunjuk, pedoman, itu pegangan, landasan, tuntunan, itulah arti hudan itu ya. Dimana Al-Quran itu kan hudan lil muttaqin, hudan linnas juga ada, itu petunjuk, pedoman, pegangan bagi manusia. Nah, bagaimana Allah memberikan tuntunan, bagaimana Allah memberikannya tuntunan, pegangan, landasan hidup manusia, yang kemudian kan semuanya ayat Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu suka juga disebut Al-Quran berjalan, itu Rasulullah istilahnya dalam bahasa kita kan demikian. Al-Quran berjalan, semuanya diamalkan. Yang kemudian oleh Rasulullah tentu saja karena tugas beliau itu adalah tabligh, menyampaikan apa yang dari Allah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ya, tuntunan hudan dari Allah itu ternyata bukan hanya ibadah pokok, berarti disebutnya bukan hanya ibadah pokok yang oleh Allah dikelompokkan di dalam yang yang kemudian dimunculkan dan dengan sebutan rukun Islam. Nah, ini amal pokoknya. Ini amal pokoknya nih ya. Di mana rukun Islam itu kan ibarat pondasi. Artinya pondasi kan belum jadi bangunan apa-apa. Ini pondasinya, landasannya. Islamnya berarti rukun Islam itu ini pondasi dari yang namanya Islam. Kalau Islamnya ya sangat luas lah. Yang namanya bangunan itu berarti kan sampai uwung, apa uwung itu bahasa Indonesianya? Itu genteng yang di tengah gitu, yang di tengah. Bukan gentengnya, uwung makan itu di tengah nata, yang kan itu puncaknya kan itu uwung yang suka di situ ada penanggal petir. Ya, yang namanya bangunan kan sampai yang paling atas, berarti sampai di sana, sampai genting yang paling atas itu dimulai dari pondasinya. Amal pokok di dalam Islam ini adalah apa yang ada di rukun Islam. Sementara amal yang lainnya
Ya banyak lah sampai genting, berarti sampai hal terkecil. Nah, di mana Rasulullah SAW ini berarti mengajarkan Al-Quran gitu ya. Rasulullah ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Mulai dari bangun tidur saja sudah ada aturannya dari Allah. Ada tuntunannya. Orang bangun tidur harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya begitu bangun tidur saja, katakanlah kalau waktu tidur kan sedang tidak sadar, tidak tahu. Tapi begitu bangun tidur, begitu sadar, Allah sudah mengajarkan apa yang harus dilakukan begitu bangun tidur. Yaitu berdoa. Nah ini yang namanya tuntunan, gitu kan, oleh Allah dituntun, diberi pelajaran, diajari apa yang harus diamalkan. Bahkan sejak dari bangun tidur saja Allah sudah mengajari harus bagaimana yang benarnya, amal yang benar. Kalau bangun tidur harus bagaimana, begitu bangun berdoa. Ya dan teruslah gitunya hidupnya mengikuti tuntunan Allah sampai ketika mau tidur pun apa yang dilakukan? Allah kan mengajari. Allah mengajarkan, Allah memberi tuntunan sampai mau tidur pun tetap beramal soleh, tetap mengikutinya, berpegang kepada tuntunan dari Allah. Bangun tidur langsung beramal soleh, berarti berdoanya terakhir mau tidur juga beramal soleh. Yang terakhir kan berdoa sebelum tidur. Nah Allah memberi tuntunan gitu, hidup yang benar. Ya hidup yang benar itu seperti apa, yang bagaimana, apa yang harus diamalkan. Itu diajari oleh Allahnya, diberi tuntunan. Nah, orang-orang yang al-fujjar itu artinya orang-orang yang sama sekali tuntunan dari Allah itu tidak dipakainya, tuntunan dari Allah itu tidak dipakai, tidak diamalkan. Hidup itu mengikuti kemauannya sendiri. Jelas itu artinya bukan taat, karena mengikuti kemauan sendiri kan bukan mengikuti ketetapan Allah, berarti mengikuti kemauan dirinya, mengikuti kemauannya sendiri. Nah itu yang namanya fasik, itu yang demikian. Nah, ini kumpulan amal-amal keburukan yang semuanya amal-amal keburukan itu berasal dari setan, orang-orang kafir, yang orang kafir karena jelas mereka ini kan menolak, mengingkari, tidak mau menerima agama yang Allah turunkan, dan dari orang-orang yang fasik. Kalau orang fasik mungkin orang Islam juga banyak yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Orang Islam banyak yang tidak mau mengikuti itu ya tuntunan tadinya, ajaran, bimbingan dari ajaran agamanya sendiri. Tetap saja agamanya Islam, tapi hidupnya hanya mengikuti kemauannya sendiri. Wa hadza sijlul musamma bisijin wa huwa as-sijlul kabiru awil azim allazi fihi likulli fajirin sahifatun. Ya, yang ini dinamai sijin, ya, dinamai catatan tersebut itu dinamai sijin, yaitu as-sijlu itu catatannya, catatan besar, al-kabiru awil azim itu catatan besar, allazi fihi likulli fajirin sohifatun. Nah itu bagi semua perorangan, tiap orang berarti akan namanya tertulis juga dengan amalnya. Ya, bagi orang al-fujjarnya atau al-fujjarnya, orang-orang yang terlalu, orang-orang yang berlebihan di dalam hal berdosa. Ya betul, semua manusia punya dosa, ya. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sok aya panukieunya, sok aya dinuki kos nu manehna bersih we. Memang amal aya nu bersih dari dalam hati, bersihnya dari dosa memang enggak kan ada. Tapi kan ngomong demikian itu seolah-olah ya biarkanlah gitu, saya ini berdosa gitulah, dan ngomong kitu kieu ge kos nyawe nu manehna bersih. Nya atuh ulah kitu-kitu teuing beuneunan bisi masuk ke dalam kelompok ini nih al-fujjar.
masuk ke dalam kelompok al-fujar tadi, di nerakanya pun diisolasinya. Ada yang memaknai demikiannya, di nerakanya saja diisolasi. Di dunia wae diisolasi teh tak frustasi, teu menang panggih jeung jelema. Dibere daharna ge teh ageuna piringna teh didorong ku kai, didorong ku awi gitu tah. Bokat ku ulah, geus ulah ningali jelema we geus teu meunang ningali jelema. Ini yang diisolasi ini saya pernah lihat di sebuah tahanan lah gitunya yang tahanan yang keras itu disebutnya. Ternyata ada tahanan yang itu suka membuat kekacauan, keributan, kerusuhan di dalam tahanan tersebut, kemudian diisolasi. Diberi makannya pun itu piring yang didorong pakai kayu, pakai bambu, itu sudah tidak boleh lagi melihat orang. Sampai mati dia di sana. Ya, di dunia berakhir dengan mati, di neraka enggak akan ada lagi mati. Dan siksaannya tentu yang itu kan sebuah diisolasi juga siksaannya. Kemudian selain diisolasi pun itu ya diberi siksaan yang lebih berat dari yang lain. Nah itu 3 ayatnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya Allah itu memurkai terhadap Allah murkai terhadap al-fujjar tentunya ya orang-orang yang keterlaluan di dalam berbuat dosa, di antaranya adalah al-mutaffifin. Allah kategorikan ke dalam al-fujjar. Orang-orang yang curang di dalam berdagang itu Allah masukkan ke dalam kelompok al-fujjar. Nah, di mana Allah menyebutkan di ayat 7, 8, 9 barusannya, sesungguhnya kitab al-fujjar catatan amal al-fujjar itu Allah tempatkan di satu tempat yang namanya sijin. Ya, prasasti amal buruk, di mana di sana tertulis nama orangnya juga amal-amalnya. Nah, kemudian sekarang ayat berikutnya nih. Wailun lagi nih yang wailun yang kedua. Yang pertama itu wailun lil mutaffifin tadi sampai ayat berapa urusan? 9 ya. Di wailun pertama ini dari Allah ya. Di mana wailun itu maknanya adalah azabun syadid. Azab yang berat bagi al-mutaffifin yang ternyata Allah mengelompokkan al-mutaffifin itu ke dalam kelompok al-fujjar. Terhadap Allah memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang dalam berbuat dosanya itu keterlaluan atau sedikit akhirnya menyimpang dia. Kalau nggak salah sudah agak lama sih ya, di sini juga kan tempatnya dalam pembahasan kitab Dalilul Falihin judul keberapa? Kedua kalau nggak salahnya, tentang tobat. Cukup panjang juga kan pembahasannya tentang tobat. Di mana di hadis itu di dalam pembahasan tobat itu kan ada hadis, diantaranya satu hadis yang menerangkan bahwa Allah menetapkan manusia itu makhluk yang berdosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Allah menetapkan demikian, manusia itu sebagai makhluk yang berdosa. Tapi kalau manusianya protes kepada Allah, protesnya itu dengan ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa gitu ya, protes kepada Allah. Nah, kenapa manusia protes? Karena manusia itu manusia protes itu karena takut itu dengan dosa. Takut dalam arti karena akibat dari dosa itu adalah azab. Ini yang mereka takutkan. Ini yang ditakutkan oleh manusia ketika ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang pasti berdosa, ya pasti disiksa artinya. Kalau manusia protes, Allah mengancam, Allah akan mengganti manusia dengan makhluk lain yang mau ditetapkan demikian. Entah jenisnya apa gitunya, aneh terjadinya manusia itu tetap protes, pokoknya gak mau, enggak sih Allah dihapus, ganti ya makhluknya atau goreng patut gini jelema, ganti makhluknya dengan alien mungkin, sugan itu mau oleh Allah ditetapkan menjadi makhluk yang pasti berdosa. Ternyata manusia kan diancam demikian juga nggak mau kan, artinya
manusia itu sudah Allah tetapkan demikian. Tapi bukan artinya pasti disiksa. Kalau berdosa pasti akibat dari dosa adalah siksa. Ini dalam pembahasan tentang tobatnya, Allah menetapkan manusia sebagai makhluk yang berdosa, tapi Allah mencintai, menyukai orang-orang yang menerima ketetapan Allah tersebut dan dia bertobat karena pasti berdosa. Itu yang Allah cintai, manusia yang bertobat karena tidak ada yang tidak berdosa. Yang tobat itu kan menyadari bahwa dirinya berdosa, lalu menyesal dan menghentikan perbuatan dosanya, kemudian minta ampunan. Itu yang Allah sukai dari manusia. Bukannya menjadi seperti ini, berarti bukannya malah ya kan Allah menetapkan manusia itu makhluk pasti berdosa, makanya ya teruslah berdosa sampai masuk ke dalam kelompok al-fujar, sampai ya karena terus-terusan berbuat dosanya, bahkan sampai keterlaluan dan melebihi batas. Kan tidak jadi benar demikian, karena yang benar itu adalah bertobat dan minta ampunan. Itu yang Allah sukai. Ya, manusia yang demikian gitu yang Allah cintai, itu manusia yang pada dasarnya menerima ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang berdosa, tapi kemudian berusaha gitu ya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sudah demikian pun tetap saja orang ini akan minta ampunan karena sebetulnya pasti punya dosa. Itu yang Allah cintainya, bukan seperti yang disebutkan di sini, malah terus-menerus berbuat dosa hingga akhirnya masuk ke dalam kelompok orangnya al-fujjar. Itu kan orang yang dosa-dosanya itu keterlaluan, melampaui batas, melewati ambang batas dosa yang dibolehkan. Melewati ambang batas yang dibolehkan, ditolerir oleh Allah, keterlaluan, malah terus menerus, bahkan sampai matinya pun terus menerus berbuat dosa. Nah sekarang yang kedua, wailun yang kedua. Yang pertama adalah tadinya wailun lil muttaffifin, di mana al muttaffifin itu Allah masukkan ke dalam kelompok al-fujjar. Yang kedua, wailun yauma izin lil mukazzibin. Sama nih, wailun sama dengan yang awalnya wailun lil muttaffifin, ini wailunnya itu lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Nah ini masalahnya kan tadi, kenapa sampai melakukan tatfifnya? Kalau pekerjaannya tatfif muttaffifin, kenapa sampai melakukan demikian? Ala yazunnu anna ulaika annahum mab'utsun. Itu ternyata masalah pokoknya lemah dalam keyakinan, lemah dalam meyakini bahwa manusia itu akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi di akhirat, kemudian akan berdiri menghadap kepada Allah. Emang berdirinya itu kan berdiri menghadap kepada Allah itu kan diadili oleh Allah di akhirat nanti. Nah yang kedua, wailunnya di sini adalah yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah, kecelakaan yang besar. Ya, wailun itu maknanya demikian ya. Sama nih semua seperti juga di ayat ini kan, yang kemarin juga sudah disebutnya kan dengan fawailun lil musallin. Allah mengancam dengan azab yang berat bagi al-musallin, orang-orang yang sholat, allazinahum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Ini ancaman berat dari Allah. Ini ancaman yang beratnya wailun ini. Satu lagi ini yang dikatakan demikian, wailun yauma izin lil mukazzibin. Kecelakaan besar gitunya bagi pada hari itu, yaitu pada hari yang tadi, yang sebelumnya, pada hari kiamat di akhirat, di mana manusia itu dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah nanti pada hari kiamat atau di akhirat,
Nah, ancaman yang berat dari Allah ini, kecelakaan besarlah pada hari kiamat, di akhirat nanti, lil mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan. Alah, di apa namanya ya, mendustakan deh. Kita sering mendengar gitunya kalimat tersebut itu mendustakan. Ya, mendustakan di sini artinya orang yang malah mengatakan gitu ya, mendustakan itu malah mengatakan. Nah, di ini nih lanjutannya dulu nih, allazina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan, itu terjemahannya ya, orang-orang yang mendustakan adanya akhirat, orang-orang yang mendustakan adanya kiamat. Nah, kalau kata itu ini soal bahasa Indonesianya lah, berartinya mendustakan itu apa sih artinya? Yang mendustakan itu kalau diterjemah demikian ya, kalau diterjemah mendustakan itu maksudnya bukannya mengimani, bukannya mempercayai, bahkan itu sampai meyakini benar, bukannya demikian. Mendustakan itu yaitu mereka malah itu menyatakan, malah mengatakan tentang yaumuddin, ya, tentang akhirat, tentang kiamat. Mereka malah mengatakan, mereka malah menyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ya, menurut mereka itunya penjelasan, tadinya saya sebutkan di penjelasan, keterangan, ilmu itu, ilmu dari Allah tentang hari kiamat, tentang akhirat. Orang-orang yang oleh Allah di ayat ini dikatakan yang mendustakan itu, mereka malah mengatakan, malah menyatakan bahwa hal itu semuanya bohong, hal itu semuanya dusta. Mendustakan pasti tidak percaya artinya ya. Padahal tuntutan nih dari Allah yang manusia itu semuanya beriman. Manusia itu semuanya mempercayai, bahkan lebih dari mempercayai, mungkin disebutnya bahkan sampai meyakini benar bahwa penjelasan, keterangan, ilmu tentang Allah, tentang hari kiamat itu adalah benar. Alah, ada ayat hadis gitu teh, no kayaknya, aduh, bisa ketemu sekarang nggak nih hadisnya nih? Iya ya, mungkin ya bisa ketemu sekarang nih, mudah-mudahannya. Ini diantaranya nih. Iya ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari sendiri memuat hadis ini dalam kitab At-Tahajjudu bil Lail, salat tahajudnya di malam hari. Judulnya demikian ya, At-Tahajjudu bil Lail, itu tentang salat malam lah intinya ya. Terjemahnya saja nih ya, hadisnya panjang nih. Terjemahnya kurang lebih seperti ini nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berdiri melaksanakan sholat malam, beliau memulainya dengan membaca doa iftitah. Doa iftitahnya panjang nih. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ar. Nah, itulah yang ini ya, yang dibaca itunya oleh Rasulullah SAW, doa iftitahnya yang barusan. Ya, kemudian mana nih yang bagian yang itunya nih ya? Mana biar teh? Oh, ini bagian dari ini nih, bagian dari kata-kata ininya ya, bagian dari doa iftitah nih. Doa iftitah, waduh aya deui doa iftitah nu ieu ya.
apabila berdiri salat malam beliau membaca doa iftitah. Nah mulainya dari sini nih, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ar wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ar walakal hamdu antal haqqu. Nah ini ada bagian yang ininya nih di dalam doa iftitah yang ininya, anta al haq, engkaulah al haq, wa wa'duka al haq, dan janjimu juga al haq. Al-haq itu kan benar yang pasti, benar-benar benar itu al-haq tuh ya. Wa wa'dukal haq, janjimu juga benar. Walikauka haqqun, pertemuan denganmu itu benar. Tadinya bahwa manusia itu akan berdiri menghadap kepada Allah ya. Walikauka haqqun, pertemuan denganmu itu benar. Wa qauluka haqqun, firmanmu itu adalah benar. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Wan nabiyyuna haqqun, dan semua nabi-nabi itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Muhammad SAW pun hak benar. Wasa'atu haqqun, hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabdu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir. Ayolah, ini doa iftitahnya panjang nih ya, tapi ini ada kata-kata ininya nih masalahnya. Yang mestinya ya yang saya tadi katakan gitunya tentang ini nih yaumuddin, di ayat ini yaumuddin tentang akhirat, hari kiamat, akhirat. Orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan hari kiamat, orang-orang yang mendustakan adanya alam akhirat. Dan pada kata-kata ini nih, mulai dari yang ini, Allahumma anta haqqun, engkau itu benar dan janjimu itu benar, pertemuan denganmu itu benar, firmanmu itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, semua nabi itu benar, Muhammad SAW itu benar, dan akhirat itu dan as-saatunya kejadian kiamat itu benar. Ini yang mestinya itu dipercayai, bahkan diyakini, yang berdasarkan yang tadi semuanya itu hakun, bahasa Arabnya benar, yang benar-benar benar ya, tidak ada keraguan gitu sedikit pun. Kemudian satu lagi nih. Nah, kalau tadi adanya di dalam doa iftitah gitunya, kata-kata tersebut doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Tadi juga belum tamat karena panjang doa iftitahnya. Ya, saya hanya melihat gitu ada kata-kata tersebutnya, al jannatu haqqun, an-naru haqqun. Kemudian as-saatu juga haqqun, kiamat itu benar. Nih satu lagi hadis riwayat Bukhari juga nih, saya buka di Bukhari ini di aplikasi. Ahadisul Anbiya, lah Imam Bukhari menempatkannya ini tentang kisah-kisah para nabi. Hadisnya dari An Ubadata, dari Ubadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang hanya satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba juga utusannya. Wa anna Isa abdallahi wa rasuluhu. Dan mengakui serta meyakini bahwa Isa, Nabi Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah juga utusannya.
wa kalimatu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu, besertanya mengakui meyakini beserta ruh yang Allah masukkan ke dalam ibunya yaitu Maryam. Wal jannatu haqqun. Nah ini kata-kata ini nih ya, mengakui dan meyakini bahwa surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar. Adkhalahullahu jannata ala makana minal amali, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga selama orang itu beramal. Itunya kata-kata nih al jannatu haqqun. Masih ada lagi tapi cukuplah duanya. Ini apa doanya ini ya? Doa jadi doa. Hadisnya yang menerangkan demikian. Nah, orang-orang ini yang disebut di ayat ini Allah mengancam dengan ancaman yang berat. Wailun lil mukazzibin, celakalah bagi orang-orangnya, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengatakan gitulah, meyakini, bahkan meyakininya bukan benar tapi meyakininya malah meyakini sebagai satu kebohongan. Kecelakaan yang besar pada hari tersebut yaitu nanti di akhirat bagi orang yang mendustakan tentang akhirat. Geus ka akhirat kakara ayeuna di dunia mendustakan, setelah di akhirat ya tinggal balasannya dari Allah. Inilah balasan dari Allah yang bagi yang mendustakan adanya hari pembalasan, bagi orang yang mendustakan adanya akhirat. Ya bukannya itu makna ini sering gitu kita mendengar gitunya ada diartikan demikian, seperti di surat ini juga eta Al-Maun teh aro'aital lazi yukazzibu biddin, ya, tidakkah bagaimana pendapatmu wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama. Agama itu yaitu agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Ada yang mendustakan. Apa artinya mendustakan? Orang yang malah mengatakan, menyatakan, meyakini bahwa agama yang Allah turunkan itu adalah kebohongan. Ini yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Orang-orang yang mengatakan, menyatakan bahwa itu hanya berupa kebohongan. Ya, azabun syadid, ya, kecelakaan yang berat, kecelakaan besar pada hari kiamat bagi orang yang mendustakan satu, adanya hari kebangkitan atau manusia itu dihidupkan kembali. Dua, itu ya, tidak mempercayai adanya balasan dari Allah, yaitu balasan dari Allah pada hari kiamat untuk semua amal. Tidak ada amal yang tidak diberi balasan oleh Allah. Yang tentunya amal yang baik pasti mendapatkan balasan yang baik, dan amal yang buruk, yang jelek, yang melanggar itu maksiat, dosa, semuanya akan diberi balasan. Nah, orang-orang yang mendustakan adanya satu, manusia itu akan dihidupkan lagi, manusia itu akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi nanti di akhirat. Dua, mendustakan adanya balasan, adanya hisab, adanya pengadilan nanti di akhirat, dan mendustakan, menyatakan sebagai suatu kebohongan terhadap apa yang dibawa oleh utusan Allah. Ya, termasuknya yang terakhirnya malah mengatakan sebagai suatu kebohongan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini al-mukazzibun. Allah menyebutnya orang-orang yang mendustakan, yaitu yang la yusaddiquna biwuqu'il jaza wala ya'taqiduna kaunahu wa yastab'aduna amrahu. Ya, orang-orang yang tidak membenarkan, orang-orang yang tidak membenarkan adanya pengadilan di akhirat, orang-orang yang tidak meyakini keberadaannya, dan orang-orang yang menganggap
tidak ada gitu. Hal tersebut itu menurut mereka tidak ada. Ya wahaza wa'idun lizammi, ini balasan ini janji dari Allah itu yang merupakan makian, cacian dari Allah ya. Ini makian, itu cacian dari Allah. Ini tanda Allah murka. Ya, Allah mencaci, memaki itu orang-orang yang disebutkan yang tadi. Orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, manusia akan dihidupkan lagi. Nah, karena masalahnya kan yang seperti ini tidak bisa dikejar oleh akal. Ya, ini masalahnya kan, hal seperti ini tidak bisa dijangkau gitu oleh akal manusia. Nah, itu hanya bisa dipercaya gitu, bisa percaya hal yang demikian itu kalau di dalam hatinya ada iman. Ya, tanpa iman mana bisa? Ya, tanpa iman mana bisa manusia akan mempercayai hal seperti ini? Karena memang hal ini di luar jangkauan kemampuan manusia. Akal sehebat apapun manusia nggak akan sampai kepada hal seperti ini. Ini hanya bisa, artinya seseorang yang hanya bisa percaya bahkan meyakini hal seperti ini hanya dengan beriman. Hanya dengan iman yang ada di dalam hatinya. Tanpa iman ini mustahil. Ya, tidak akan bisa menerima kalau manusia itu yang sudah mati nanti dihidupkan lagi. Karena menurut kemampuan manusia kan orang sudah meninggal dikubur dan hilang. Dikubur hilang, pasti jasadnya juga hilang. Ya iya, jasadnya hilang kan sebetulnya. Yang hilang iya jasadnya. Sementara ruhnya tidak hilang dan tidak mati. Ruhnya itu dibawa oleh malaikat maut, dimasukkan ke alam kubur. Dan nanti ruh yang itu juga yang akan dihidupkan kembali di akhirat. Dan nanti di akhirat diberi jasad yang baru. Jasadnya bukan yang di dunia karena sudah hilang, sudah hancur. kalau nggak salah pernah saya katakan begini, kalau jasadnya nanti jasad yang dulu ketika di dunia, nah kalau meninggalnya umur 100 di sana di akhirat dihidupkan sebagai manula. Berarti di akhirat nanti jadi aki-aki jadi ini. Nah, jasadnya bukan yang ketika di dunia. Bahkan kan di surat Nisa ayat berapa 56 57 yang menerangkan bahwa orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu akan disiksa sampai jasadnya hancur. Yang disiksa di neraka itu sampai jasadnya hancur, ruhnya nggak akan berubah. Setelah jasadnya hancur, ganti lagi dengan jasad yang baru. Ganti lagi dengan jasad yang baru dan stoknya tidak terbatas. Kalau orang yang di dalam surga itu kan bukan ganti jasad, tapi jasad yang ada itu hitungannya per minggu. Setiap minggunya itu akan semakin menarik, akan semakin kasep gelis itu di surga mah jasadnya tetap satu, tapi kan setiap minggunya itu akan terus itu penampilannya itu semakin menarik, semakin kasep lah gitu, kasep gelis. Kalau jasad yang di neraka disiksa sampai hancur, setelah hancur ada stoknya banyak. Kalau jasad manusia mau sampai abadi juga stoknya nggak akan habis. Karena seseorang yang disiksa di dalam neraka itu pasti disiksa sampai hancur. Ya jasadnya hancur, ganti lagi. Itu di ayat berapa? Ayat 57-nya 56. Ya setiap kali kami menyiksa mereka sampai hancur, maka kami akan menggantinya lagi dengan yang baru. Sampai hancur lagi, ganti lagi dengan yang baru. Abadi di neraka, nggak akan habis. Jasadnya pasti ada tersedia. Nah kalau yang di dalam surga itu kan seminggu sekali kopi darat.
Seminggu sekali kan kopi darat atau ngumpul semua penghuni surga, ada tempat bertemunya, tempat bertemu dari semua tingkatan penghuni surga berkumpul di satu tempat, dan pulang dari sana itu penampilannya semakin menarik. Dan itu setiap hari Jumat. Anggaplah hanya kalau kita tahunya Jumat itu berarti kan seminggu sekali. Gendi dia mengumpul teh beres Jumaahan tuluy dalahar. Di dia mah di dunya mah beres Jumaahan tuluy dalahar ngumpulan teh. Di itu mah beda-beda geus eueuh Jumaahan ge. Ya hari Jumat itu hari itu hari pertemuan itu di dari seluruh penghuni surga akan berkumpul di satu tempat. Ya paling nanyakeun meureunnan eta surga di dinya kumaha ai surga di dinya kumaha maneh tingkat sabaraha 88 wah lemah dihanap tingkat 8 88 mah kan semuanya ada 100, yang tertinggi kan nomor 1 atau surga Firdaus ya di tingkat 88. Kopi na gelapak IPA di Jawa tuh. Kopi na ge mangeunah gitu alik lah. Wah mangeunah kopi na ge penghuni surga nu eta mah. Wah di mana ya surga tengeunah di surga menikmat wae nu kumaha-kumaha gitu. Kada kumpul trek naon deui lamun rek ngopi atuh. Sigana teh di dunya tukang ngopi we ngumpul teh. Ya adanya tempat bertemu gitu dari semua penghuni surga itu akan bertemu ada setelah itu ya pulang ke tingkatan surganya masing-masing. Surga yang di bawah gak bisa ke atas, itu sudah bukan bagiannya. Ya sudah bukan bagian ngunah teuing atuh panu di luhur mah karena amalna siga saluhureun manehna. Tingkat 88 bagi parah. Tah, tingkat 100 menghadapna eta nu ditahjeun kopi nu eta. Jadi dituna gitu tanyanan kopi. Bobo nu tidur nyarakannya geus kitu. Si alde wae. Aduh, ya Allah menyatakan kecelakaan yang besar bagi mereka, yaitu yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Itu artinya mendustakan adanya hari kebangkitan, manusia dihidupkan lagi di akhirat, mendustakan adanya pengadilan, hisabnya atau pengadilan. Prosesnya diproses dulu masuk pengadilan supaya jelas gitu kan hasilnya. Kalau ternyata harus masuk neraka ya kan diperiksa, dilihat amalnya, dan tidak ada kecurangan sama sekali. Allah tidak akan mengurangi pahala yang memang bisa dikumpulkan oleh seseorang, dan Allah juga tidak akan menambah dosa supaya jadi masuk neraka, supaya di neraka lebih berat. Enggak semuanya, benar-benar karena amal dirinya masing-masing. Nah sampai di sana dulu lah ya, sampai ayat ini nih, wailul yauma idzin lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang itu bahasanya terjemahnya mendustakan, itu artinya malah menyatakan bahwa semuanya itu bohong. Ya, malah menyatakan hal itu sebagai suatu kebohongan. Padahal tadi di hadis tadi yang menyebut semuanya itu hakun, bahasa Arabnya semuanya itu benar yang sebenar-benarnya. Surga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar, dan tadilahnya yang disebut di hadis tadi. Tafsirnya sampai di sana dulu ya, dua hiji ya. Sampai ayat ke berapa? 11 berarti nya. Ya sampai ayat 11 dulu lah ya. Ya lanjutannya adalah dan tidaklah mendustakan semua itu kecuali orang-orang yang seperti apa? Tetap saja yang keterlaluan dalam berdosanya. Allah kategorikan ke dalamnya, Allah kategorikan Allah mengelompokkan sebagai orang-orang yang dengan sebutan yang tadi, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya akhirat.